Hari ini kita akan belajar mengenai tahun kehidupan yang tidak diakui Tuhan. Tahun kehidupan yang tidak diakui Tuhan. Nah, ini kalau dengar judul ini agak menakutkan gitu ya. Karena bisa bayangkan kalau misalnya kita menjalankan kehidupan iman. Menjalankan kehidupan iman, terus kita sudah percaya misalnya gitu ya. Kita sudah menjalankan kehidupan sebagai orang yang beriman, itu em, sudah 20 tahun misalnya. Tiba-tiba di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Oh, 20 tahun? Bukan tuh, kamu cuma 5 tahun. Kita kaget gitu kan. Loh, kemana 15 tahun itu? Sepertinya hilang begitu saja. Kan kita akan membela diri kita kan. Oh, saya ikut Tuhan itu 20 tahun kok. Tapi Tuhan bilang apa? Ya, menurut kamu 20 tahun, tetapi yang 15 tahun saya tidak akui. Ah, ini tantangan yang banyak diperhadapkan kepada hamba-hamba Tuhan. Bahkan kepada saya secara pribadi. Saya pertama kali mengikuti pelajaran ini, saya sangat terkejut gitu ya. Dan merenungkan lagi, introspeksi diri lagi. Ya, saya sudah ya nggak usah diperhatikan saya percaya Yesus berapa lama, tetapi saya melayani Tuhan itu sudah berapa tahun. Tetapi apakah tahun-tahun itu diakui Tuhan atau tidak? Ini penting. Baik, kita akan lihat bersama-sama 2 Raja-Raja 16 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 2. Kita lihat bersama-sama mengenai hal ini. Oke. Bentar. 2 Raja-Raja 16. Kita akan lihat ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 16 ayat 1 dan 2. Saya baca. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Jadi kita bicara ini mengenai tahun-tahun Ahaz, pemerintahan Ahaz yang tidak diakui Tuhan. Jadi kita sementara berbicara tentang Raja Ahaz. Sedikit kita telah belajar tentang Ahaz ini di tema penilaian raja-raja Yehuda. Dan Ahaz ini merupakan raja yang jahat. Di zamannya dia, Nabi Yesaya memberikan nubuat tentang kedatangan Mesias. Jadi Yesaya sementara bernubuat tentang hal yang akan terjadi sekitar 800 tahun ya, berikutnya ke depan, bahwa di dalam zaman dan keadaan tertekan seperti saat ini akan datang Mesias. Ini di zaman Raja Ahaz semuanya terjadi. Tetapi Raja Ahaz dia tidak mau percaya dan dia tidak percaya kepada Tuhan sampai akhir. Ini yang terjadi kepada Raja Ahaz. Nah, tentang Raja Ahaz ini dikatakan bahwa dia 16 tahun lamanya memerintah di Yerusalem dan dicatat bahwa dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. Jadi dia tidak hidup seperti Daud ayahnya, apa bapak leluhurnya gitu ya. Sekarang pelajaran ini diambil dari seri keempat buku Sejarah Perubusan halaman 171 sampai 182, juga halaman 169 sampai 170. Nanti Ibu bisa baca di situ ya. Oke. Mari kita lihat dulu mengenai hal ini. Periode kalau kita lihat periode kedua silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 itu dicatat raja-raja Yehuda yang memerintah. Buku seri keempat yang ditulis oleh pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perusahaan ini, menyusun tahun-tahun pemerintahan ini dengan akurat dan terperinci. Ibu-ibu sudah memiliki buku yang keempat, coba lihat di bagian belakang cover itu ada kronologis. Tabel ini ibu-ibu nggak akan dapat di buku-buku yang lain. Komentari Alkitab yang paling terkenal, yang satu-satunya yang detail
itu adalah namanya Henry Tille. Ya, Henry Tille. Dia seorang dari kalangan Adventis. Dia sangat meneliti tahun-tahun pemerintahan raja-raja, tetapi dia hanya menemukan bahwa ada kekosongan yang terjadi, ada bentrok antara catatan di kitab raja-raja dan kitab Tawarik, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Dia tidak bisa menyusun kronologisnya seperti apa. Dia hidup itu sekitar 100 tahun yang lalu. Henry Tille ini. Jadi untuk waktu yang sangat lama tidak ada yang memperhatikan mengenai tahun-tahun raja-raja. Akan tetapi pendeta Abraham Park lewat pencerahan Roh Kudus, beliau membaca Alkitab 1800-an kali dan pada akhirnya bisa menyusun. Beliau sangat tertarik terhadap tahun-tahun pemerintahan ini. Karena beliau percaya bahwa apa? Tahun-tahun pun ada kehendak Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita. Nah, ini kita coba lihat salah satunya pada sore hari ini. Oke, apa pentingnya? Apa pentingnya mempelajari tahun yang muncul di dalam Alkitab? Apa pentingnya? Kita akan lihat beberapa hal. Oke, yang pertama itu untuk menampakkan kebenaran fakta bersejarah. Jadi untuk menampakkan kebenaran fakta bersejarah apa adanya, bahwa memang terjadi. Yang kedua tujuannya untuk menampakkan ada pemeliharaan Allah. Ada pemeliharaan Allah. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan sejarah manusia itu ya just flow by the river gitu ya. Enggak seperti itu. Tetapi dia campur tangan. Tidak ada yang terlewat satupun. Tuhan selalu intervensi. Makanya penting mempelajari tahun-tahun supaya kita bisa sadar mengenai hal ini. Oh, ada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, tujuannya atau pentingnya mempelajari tahun-tahun itu adalah supaya bisa melihat makna ini, makna bagi kita. Dalam bahasa akademisnya untuk menampakkan penyelenggaraan penebusan Allah bagi kita yang hidup saat ini. Oke? Maka mari kita lihat tentang tahun-tahun pemerintahan Raja Ahaz dan mendapat pelajaran penting. Ya, pelajaran penting di balik tahun-tahun ini. Oke, mari kita lihat. Kalau kita hitung, ini kalau ibu-ibu perhatikan gitu ya, mengenai tahun-tahun pemerintahan Raja Ahaz, kalau kita hitung, Raja Ahaz itu dia menjadi raja di 3 tahun yang berbeda. Jadi titik tahun yang berbeda. Misalnya kita coba lihat ya. 2 Raja-Raja 17 ayat 1. Dikatakan tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda. Oke. Tahun ya. Jadi di sini kalau kita memperhatikan bahwa tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda dikatakan di 2 Raja-Raja 17 ayat 1, pada tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea di Israel Utara itu menjadi raja. Ini bukan Nabi Hosea ya, tetapi nama raja. Raja terakhir di Israel Utara. Sekali lagi, di tahun ke-12 zaman Ahaz di utara Hosea menjadi raja. Kalau kita lihat ya, di sini maka kalau kita hitung gitu ya, kalau kita urutkan berarti tahun 743 sebelum Masehi ini Ahaz diangkat sebagai wali raja Yotam. Ini Yotam nama papanya. Jadi ketika ayahnya yang bernama Yotam sebelum mati gitu ya, dia telah mengangkat anaknya sebagai raja. Ketika nama anaknya itu Yotam, nama anaknya Ahaz, dia angkat anaknya sebagai raja. Umur berapa waktu itu? Ahaz umur berapa? Umur 12 tahun. Oke. Tetapi di catatan yang lain di 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 2 dikatakan tahun ke-17 Pekah, ini Raja Israel, ini adalah tahun ketika Ahaz menjadi raja. Ini awal-awal kita bicara mengenai ini mungkin ibu-ibu belum terbiasa gitu ya. Tetapi
ini langsung dikonversi. Pendeta Abraham Pak langsung bikin kronologisnya. Jadi di situ dikatakan tahun 735 sebelum Masehi, Ahaz dan Yotam memerintah bersama-sama. Waktu itu Ahaz berumur 20 tahun. Jadi pertama kali dia menjadi raja, diangkat sebagai raja itu umur 12 tahun. Tetapi kemudian dia juga menjadi raja di umur 20 tahun. Tetapi ada catatan lain lagi. 2 Raja-Raja 15 ayat 38. Ayat 38, ayat 30. Kalau kita lihat di situ, tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Ayat ini menunjuk kepada tahun 731 sebelum Masehi. Ahaz memerintah sendirian ketika berumur 24 tahun. Nah, sebelum jadi bingung, kita lihat gambarnya aja ya. Nanti kita akan lihat gambarnya seperti apa. Tetapi ada kontroversi. Kita lihat masalahnya dulu apa. Kalau di sini tahun 743 sebelum Masehi, Ahaz umur 12 tahun, dia diangkat sebagai wali raja. Wali raja. Kemudian tahun 735 SM, Ahaz dan Yotam memerintah bersama-sama. Waktu itu Ahaz berumur 20 tahun. Kemudian 4 tahun berikutnya pada tahun 731 SM, Yotam mati, papanya mati, sehingga sekarang Ahaz memerintah sendirian. Waktu itu dia umur 24 tahun. Nah, kontroversinya bagaimana? Kalau kita lihat begini, ya. Di 2 Raja-Raja 15 ayat 32 sampai 33 dikatakan Yotam memerintah selama 16 tahun. Sekali lagi. Di 2 Raja-Raja 15 ayat 32 sampai 33 dikatakan di situ Yotam memerintah selama 16 tahun. Tetapi di ayatnya yang ke-30 dikatakan Yotam memerintah sampai tahun ke-20. Loh, kok yang satu bilang 16 tahun memerintah, ini Yotam memerintah 16 tahun, tetapi di bagian yang lain dibilang 20 tahun. Kok bisa begitu? Artinya apa? Artinya dari tahun 735 sebelum Masehi sampai 731 sebelum Masehi semuanya dikecualikan dari pemerintahan resmi dari Ahaz maupun Yotam papanya. Ya. Ini sebanyak berapa lama? Sebanyak 5 tahun, termasuk tahun memerintah bersama ayahnya. Jadi selama 5 tahun, pemerintahan ini seperti tidak diakui oleh Tuhan. 5 tahun, ya. Alasannya apa? Alasannya, ini kesimpulannya langsung dikatakan di sini. Alasannya karena waktu itu ketika Yotam dan Ahaz memerintah bersama-sama, Yehuda itu diinjak-injak oleh bangsa kafir, banyak rakyat yang mati. Ini merupakan suatu sejarah tragis di dalam kerajaan Yehuda Selatan. Terkadang kita kalau kita lihat di dalam sejarah kehidupan kita atau orang tua kita atau orang-orang yang kita kenal, bila mana ada sejarah yang buruk, yang tidak baik, kemalangan atau apapun, kadang-kadang pengen hapus sejarah itu dari kehidupan kita. Betul ya? Ada yang seperti itu. Nah, Tuhan pun sama. Tuhan melihat masa itu 5 tahun yang begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sampai-sampai Tuhan kayak nggak mau lihat itu semua. Tuhan tidak mau lihat, Tuhan tidak mau memperhatikan. Oke? Nah, jadi coba kita lihat di sini bagannya, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, Yotam dia mulai memerintah itu. Yotam mulai memerintah itu di tahun 750 sebelum Masehi. Dia memerintah selama 16 tahun sampai kapan? Sampai 735 sebelum Masehi. Sebenarnya sampai ke sini. Ini nih, sampai ke sini tahun ke-20. Akan tetapi Alkitab hanya catat ini. Alkitab catat hanya sampai di sini aja. Hanya sampai di sini saja. Alkitab catat.
Maka pertanyaannya, kemana tahun-tahun ini? Betul ya? Kenapa Alkitab tidak membahas itu? Untuk memahami ini, jadi sekali lagi Yotam dia memerintah dari 750 sebelum Masehi sampai sini sebenarnya, sampai 731. Memerintah sampai sini. Jadi Yotam mati itu tahun 731. Oke? Nah, tetapi 5 tahun terakhir dari masa pemerintahan Yotam itu dihapus. Kemudian coba kita lihat Ahaz, dia mulainya di sini. Ya, dia mulainya di sini. Ini Ahaz. Oke. Ini Ahaz, waktu umur 12 tahun dia diangkat sebagai wali raja. Hal ini biasa dilakukan ketika raja maju berperang atau ada suatu hal yang genting terjadi gitu ya. Jadi dia diangkat sebagai raja di usia 12 tahun. Itu di tahun 743 sebelum Masehi. Ketika umur 20 tahun di sini di tahun 735 SM, terakhir kali dia dicatat. Ini dicatat. Dia memerintah. Baru kemudian apa? Muncul lagi ketika dia berumur 24 tahun. Ini 24 tahun di tahun 731 baru dicatat dia memerintah ya, 16 tahun lamanya. Jadi seperti tadi saya katakan, 5 tahun kekosongan ini terjadi. Kenapa ini semua terjadi? Karena kegelapan terjadi di zaman Ahaz ini. Ya, terjadi di zaman Ahaz ini. Mari kita lihat satu persatu. Ya, kenapa hal itu terjadi? Alasan yang pertama, Yehuda diinjak-injak oleh bangsa kafir. Yehuda diinjak-injak oleh bangsa kafir. Jadi pada waktu itu ada persatuan atau koalisi Raja Rezin, ini dari Aram, kemudian Pekah, Raja Israel Utara, mereka menyerang Yehuda. Kalau kita lihat, Rezin, Raja Aram, menawan banyak sekali orang Yehuda waktu itu. Menawan banyak sekali orang Yehuda. Kalau kita lihat berapa banyak yang ditawan waktu itu adalah ada ya. Jadi yang mati itu 120.000. Ini kesatria mati, kemudian 200.000 orangnya ditawan. Jadi sangat tragis gitu ya. Kenapa dikatakan diinjak-injak oleh bangsa kafir? Karena Rezin ini merupakan Raja Aram yang tidak percaya Tuhan. Kemudian Pekah juga ini hidup dalam penyembahan berhala. Makanya dikatakan diinjak-injak oleh bangsa kafir. Coba kita lihat. Ini peta Yehuda Selatan. Ini Yehuda Selatan di sekitar sini. Ini yang wilayah ini. Nah, ini adalah Yehuda Selatan. Israel Utara ada di atas, the Kingdom of Israel, gitu ya. Nah, yang terjadi, Raja Israel, Pekah, menyerang Yerusalem. Nggak hanya itu, Raja Aram juga menyerang mereka. Oke, jadi kita bisa lihat bagaimana tertekannya Raja Ahaz waktu itu. Oke, yang kedua, sebelum kita yang kedua, kalau kita lihat apa yang terjadi waktu itu ya, di zaman ini, ketika Pekah dan Rezin menyerang Yehuda, kalau kita baca Yesaya, ya nanti mengenai yang ini, yang ditawan ini, nanti bisa baca di 2 Tawarik 28 ayatnya yang ke-5 sampai 8. Bukan hanya itu, kalau kita lihat kedua raja itu merencanakan untuk menggantikan Ahaz dengan ini, anak Tabel katanya, anak Tabel ya, sebagai raja di Yehuda. Jadi mereka merencanakan hal ini. Yesaya 7 ayat 5 sampai 6. Mereka merencanakan hal ini menentang kehendak Tuhan. Kenapa?
Kehendak Tuhan adalah di Yehuda Selatan yang menjadi raja adalah keturunan Daud. Tetapi mereka mau hapuskan kehendak Tuhan ini dengan mengangkat anak Tabel, seseorang yang bernama Tabel, sebagai raja Yehuda. Ini yang terjadi. Dan Ahaz ketika mendengar hal ini mereka sangat ketakutan. Kenapa? Kenapa mereka ketakutan? Alasannya ada di 2 Tawarik 28 ayat 7. Coba kita lihat 2 Tawarik 28 ayat 7. 2 Tawarik, kita lihat 2 Tawarik 28 ayatnya yang ke 28. Ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Dikatakan, dan Zikri pahlawan dari Efraim membunuh Maaseya anak raja, Azrikam kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Jadi dalam peperangan ini anak raja mati, kepala istana mati, bahkan apa? Istilahnya tangan kanan raja mati. Ya, makanya mereka sangat ketakutan. Di saat yang seperti inilah Allah mengutus Nabi Yesaya karena Allah melihat ini suatu kesempatan yang baik untuk Ahaz bertobat di hadapan Tuhan. Supaya dalam ketakutan seperti ini Ahaz mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ya, bahwa apa? Bahwa Allah akan melindungi dan menyertai Yehuda. Jangan bersandar kepada Raja Asyur. Ini yang ingin ditekankan. Akan tetapi kalau kita lihat, kalau kita baca dalam Alkitab, Ahaz tidak menghiraukan nasihat dari Nabi Yesaya. Dia bersandar, dia tetap bersandar kepada Raja Asyur. Dia tetap bersandar kepada Raja Asyur. Oke. Ini yang terjadi. Ya. Jadi referensinya bisa dilihat di Yesaya 7 ayatnya yang ke-4, kemudian ayat 7 sampai 9. Setelah itu nanti bisa baca ayat 10 sampai 14 dan 2 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Jadi kalau kita lihat di dalam keadaan yang terdesak, seharusnya kan mencari Tuhan, tetapi dia tidak mencari Tuhan. Hal ini menjadi peringatan bagi kita bahwa hari-hari sekarang pun ketika kita dalam keadaan yang terdesak, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja mengeluarkan kita dari segala permasalahan. Yang perlu kita lakukan adalah bersandar kepada Tuhan sampai akhir. Kalau kita bicara mengenai percaya Tuhan sampai akhir gitu ya, kita teringat kepada 3 teman Daniel. Ingat 3 teman Daniel? 3 teman Daniel. Ya? Ya, ketika patung Nebukadnezar itu gitu ya, dikatakan apa? Ketika bunyi berbagai alat musik mulai diperdengarkan, maka semua orang harus sujud menyembah. Tetapi teman-teman Daniel tidak mau menyembah. Sampai dibujuk oleh raja, ya udah itu sedikit aja gitu kan, nggak apa-apa, saya juga kenal kalian gitu kan. Kalian kan orang-orang yang sangat berhikmah, tapi mereka tetap dia mau. Sampai dibilang apa? Itu ada dapur berapi loh. Mereka bilang apa? Kami tetap tidak mau. Karena kami percaya Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami daripada Tuanku. Tetapi meskipun Tuhan Allah kami tidak menyelamatkan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu, tetap kami tidak akan menyembah patung raja. Hebat kan? Iman mereka bertahan sampai akhir. Bahkan apa? Mereka berserah kepada Tuhan. Jika mereka selamat, amin. Jika tidak selamat, mereka mati, amin. Wah, ini luar biasa. Makanya rasul-rasul, kalau kita lihat, Rasul Paulus, para rasul, semuanya itu mereka mati martir. Mereka semua martir. Karena apa? Mempertahankan iman sampai akhir. Hari ini kita pun perlu apa? Bertahan sampai akhir. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terus bertahan sampai akhir. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi ada serangan dari bangsa Aram dan juga dari Israel Utara.
Kemudian kalau kita lihat, mereka pun diserang oleh bangsa Edom dan Filistin. Jadi kalau kita lihat, ini kan lagi serang kan, mereka lagi menantikan Asyur ini. Asyur, mereka kirim surat supaya Raja Asyur datang. Nih, bantuan. Tetapi ketika bantuan dari Raja Asyur yang ada di sebelah utara ini on the way, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya. Ini kan, tiba-tiba ini kan Raja Asyur kan lagi mengalahkan Israel, kemudian Aram kan? Ketika ini semua lagi terjadi, tiba-tiba apa? Bangsa Filistin dan bangsa Edom menyerang Yerusalem. Seperti ini. Memang Asyur membunuh Raja Aram, menyerang wilayah utara, banyak rakyat yang ditawan. Akan tetapi kalau kita lihat sebenarnya bangsa Asyur itu bukannya membantu Ahaz dengan ketulusan hati. Sebenarnya Asyur sementara memperluas ini nih. Asyur sedang memperluas wilayahnya, memperluas kekuasaan. Ini yang terjadi. Tetapi Ahaz dibutakan mengenai hal itu dan dia berpikir bahwa apa? Oh, Raja Asyur datang membantu kami. Makanya di saat yang seperti itu Allah menggerakkan Filistin, bangsa Filistin dan bangsa Edom menyerang Yerusalem. Hal itu terjadi kenapa? Ya, coba kita lihat sama-sama. Ini nanti referensinya 2 Raja-Raja 16 ayat 7 sampai 9, kemudian ayat 15 nanti bisa baca pasal 15 ayat 29. Sekarang kita lihat bersama-sama 2 Tawarik 28 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 kita lihat. Ya, 2 Tawarik 28 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Jadi Ahaz dia membiarkan kebiadaban terjadi. Dia membiarkan supaya dirinya dan juga orang Yehuda berubah setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat Allah yang membiarkan semuanya terjadi, ya. Semuanya terjadi itu. Kenapa? Karena orang-orang yang sombong seperti itu, yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, Allah hukum mereka. Mereka tidak taat firman Tuhan, Allah hukum mereka semuanya. Ya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya supaya mereka sadar, ya. Kemudian Yehuda diinjak-injak oleh bangsa mana lagi? Pada akhirnya mereka itu diinjak oleh bangsa Asyur yang dimintai bantuan. 2 Tawarik 28 ayat 20, coba kita lihat. Ayat yang ke-20 dikatakan begini. Maka datanglah Tilgat-Pilneser raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakannya. Sini, menyesakannya. Kalau kita lihat Raja Yehuda Ahaz, bukannya dia akhirnya menerima ketenangan, tetapi justru dia ditindas, ditekan, disiksa oleh Raja Asyur yang dimintai bantuan. Ini yang terjadi. Ya. Pada akhirnya setelah Raja Asyur itu menaklukkan Aram, menaklukkan Israel Utara, Raja Asyur menekan Ahaz. Ini semua ditekan, ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kalau kita lihat, ya, Mazmur ini referensi, gitu ya. Mazmur 146 ini seringkali digunakan ayat ini, ayat 3 sampai 5. Ini firman Tuhan berbicara mengenai orang-orang yang tidak bersandar kepada Allah.
Mereka yang bersandar kepada kekuatan manusia. Bagaimana akhir dari mereka? Hanya kesia-siaan saja. Dan dalam keadaan yang terjepit seperti ini, Ahaz dia lebih lagi berdosa kepada Allah. Apa yang dilakukan? Yang pertama, dia mempersembahkan korban kepada Allah orang Damsyik, Allah orang Aram. Ini yang dia lakukan. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan perkakas rumah Tuhan dan menghancurkannya. Bayangkan coba. Wah, dahsyat sekali apa yang dia lakukan. Jahatnya luar biasa. Kemudian yang dia lakukan apa? Menutup pintu rumah Tuhan. Pokoknya nggak boleh ada yang datang beribadah. Ibadah nggak boleh ada di rumah Tuhan. Bisa bayangkan kalau misalnya terjadi hari ini, ada yang membuat supaya tidak boleh ada seorang pun yang beribadah. Bahkan pendeta pun nggak boleh. Mau online pun nggak boleh. Jahat kan hal yang seperti itu. Hal yang keempat, apa yang Ahaz lakukan? Dia membuat mezbah-mezbah di seluruh penjuru Yerusalem. Jadi Ahaz dia tidak berhenti berdosa kepada Allah. Satu hal yang menggambarkan begitu agresif dosa dari Ahaz. Apa itu? Apa? Dia memindahkan laut dari bait suci. Nah, ini apa ini laut? Kita sering baca laut ada di dalam bait suci Salomo, tetapi kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada 12 lembu, ya 12 lembu, ya, ada 12 lembu di keempat sisi, dan mereka itu sementara ya di atas mereka itu sementara memikul suatu bejana dari tembaga yang sangat-sangat lebar, sangat luas. Ini laut, bak berisi air terbuat dari lembaga. Diameternya 4,5 meter. Kamar ibu-ibu berapa meter? Ya. Hampir 5 meter, ya kira-kira sama dengan ini, supaya bisa bayangin berapa luasnya. Kelilingnya itu 13,6 meter, tingginya 2 meter, bayangkan. Jadi seperti kamar kita gitu ya, ukuran kamar kita. Daya tampungnya itu 45.420 liter air. Ini daya tampungnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Ahaz untuk membangun mezbah dewa Aram, dia suruh supaya perkakas Tuhan yang demikian berat dan masif besarnya itu digeser. Geser. Wah. Dan akhirnya apa? Digeser. Betapa dahsyatnya, betapa agresifnya dosa Ahaz. Tiada henti-hentinya dosanya. Nanti ibu-ibu bisa baca 2 Raja-Raja 16 ayat 7, ya, ayat 7. Kemudian nanti bisa baca 2 Tawarik 4 ayat 2 sampai 5. 2 sampai 5, kemudian nanti bisa baca juga 2 Raja-Raja 7 ayat 23 sampai 26, ya, mengenai hal ini. 2 Raja-Raja 16 ayat 11 sampai 16 di sini menggambarkan betapa agresifnya dosa Ahaz. Dosa Ahaz. Pada akhirnya kalau kita lihat, Allah tidak mengakui masa kekosongan 5 tahun tersebut. 5 tahun masa kekosongan tersebut. Dan kalau kita lihat 5 tahun masa kekosongan tersebut merupakan pemerintahan bersama. Ini pemerintahan bersama dari Ahaz dan Yotam. Kita perlu ingat, Yotam ini merupakan raja yang baik. Akan tetapi Yotam ini tidak bisa memberikan pengaruh iman terhadap Ahaz anaknya. Ini sangat-sangat tragis. Sangat tragis. Kalau kita lihat di sini, Yotam, ya Yotam. Jadi ini Yotam memerintah selama 16 tahun. Ini sendirian, ya sendirian. Tetapi selama 5 tahun dia memerintah bersama-sama. Memerintah bersama-sama di sini. Memerintah bersama-sama. Dari tahun 735 sebelum Masehi sampai 731 sebelum Masehi, ini jadi Yotam berusia 40 tahun ketika
ya, ketika diambil atau dikeluarkan, ya, dikeluarkan 5 tahun ini. 5 tahun ini tidak diakui oleh Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. 5 tahun kekosongan. Masa ketika Yehuda diinjak-injak oleh bangsa-bangsa kafir. Kemalangan terjadi. Kemalangan demi kemalangan, dosa demi dosa sangat agresif terjadi. Semuanya terjadi dalam 5 tahun kekosongan ini. Dan luar biasanya, 5 tahun ini adalah pemerintahan bersama-sama. Kalau kita lihat dan kita bandingkan, coba kita bandingkan. Tahun pemerintahan Yotam itu seperti apa? Kalau kita bandingkan dengan masa leluhurnya, oke, ya, Yotam, ya, Yoas, ya, jadi leluhurnya Yotam, kalau kita lihat ya, Raja Yotam ya, Yotam ini dia hidup semasa dengan Yoas, Amasya dan Uzia. Dia kalau kita bandingkan, apa ya, bapak-bapak leluhur sebelum dia bisa mengetahui bahwa Yoas buyutnya, ya, kakek papa dari kakeknya, ini merupakan raja yang jahat. Kemudian apa? Kakeknya adalah raja yang jahat juga. Papanya yaitu Uzia, ini raja yang memulai dengan baik, tetapi tahun-tahun terakhir itu melawan Tuhan. Sedangkan kehidupan Yotam sendiri itu apa? Yotam dia hidup berjalan di jalan Tuhan tanpa berubah dari awal sampai akhir. Tetapi sayangnya apa? Cuma dia sendiri. Ini nih, Yotam sendiri yang hidup berjalan di jalan Tuhan. Sendirian. Kalau kita baca di 2 Tawarik 27 ayat 2, 2 Raja-Raja 15 ayat 35, rakyat masih berulang-ulang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Termasuk anaknya. Ini. Kita semua hidup di dalam iman. Amin. Kita hidup dalam jalan Tuhan. Haleluya. Kita harus pastikan anak-anak kita mengikuti jejak yang sama. Harus pastikan iman dari ibu-ibu sudah diwariskan. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, ini keterbatasan dari Yotam gitu ya. Kemudian peristiwa Yehuda diinjak-injak oleh bangsa asing ini terjadi 5 tahun kekosongan. Sejak dia berusia 40 sampai 44 tahun. Ini dihitung apa? Umur 40, 41, 42, 43, 44. Jadi tahun dia berumur 40 tahun itu dihitung gitu ya. Dihitung semuanya. 2 Raja-Raja, coba kita baca. 2 Raja-Raja 15 ayat 35 sampai 37. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam. Apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Mulai zaman itu, mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Apa yang terjadi di sini? Lihat, 2 Raja-Raja 16 ayat 5. Pada waktu itu, majulah Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Di 2 Raja-Raja 15, di sini bicara tentang apa yang terjadi di zaman Raja Yotam. Tetapi 2 Raja-Raja 16 berbicara apa yang terjadi di zaman Raja Ahaz. Tetapi dua bagian Alkitab ini berbicara tentang peristiwa yang sama atau berbeda? Sama. Betul ya? Nah, ini yang sering tidak diperhatikan. Betul ya? Tidak diperhatikan. Terjadi peristiwa yang sama di zaman Yotam dan zaman Ahaz. Kenapa? Karena mereka memerintah bersama-sama. Nah, di bagiannya gitu ya. Kalau ibu-ibu lihat nanti di bagiannya Raja Yotam, Raja Ahaz, itu tadi saya cuma ambil apa adanya dari buku sejarah penebusan. Ya.
Referensinya Yesaya 7 ayat 1. Dari sini kita bisa lihat, gitu ya. Kita bisa lihat kita perlu memperhatikan tahun-tahun pemerintahan Ahaz. Kita bandingkan ya, Uzia, kakeknya Ahaz ya, Uzia itu memulai dengan baik, tapi ya memang tahun-tahun terakhirnya melawan Tuhan. Tetapi ayahnya itu raja yang baik seumur hidupnya. Hizkia, anak Ahaz, itu raja yang baik yang mengikuti jalan Tuhan. Di sini, kalau kita lihat di sini kan, nah di sini ada Ahaz di sini, betul ya? Ahaz menyaksikan semua hal ini, tetapi Ahaz sendiri seperti apa? Kalau kita bandingkan, dia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, membuat patung tuangan. 2 Tawarik 28 ayat 2. Dia bahkan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ayat yang ketiga. Sangat-sangat jahat. Dia mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat tinggi, di bawah setiap pohon. Pokoknya ada pohon yang rimbun dikit, dia taruh berhala di situ. Luar biasa jahatnya. Ayat yang keempat. Maka kita bisa memperhatikan di sini Ahaz, gitu ya. Ahaz, dia menyebarkan penyembahan berhala di Yehuda. Ini yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Perbuatannya itu membuat Allah sampai jijik. Kata kekejian itu muncul kalau kita baca, gitu ya, dalam ayat-ayat tadi. Kekejian, melakukan hal-hal yang keji, gitu ya, kekejian di mata Tuhan. Ini dalam bahasa aslinya itu, Ibraninya itu adalah toeba. Membuat Tuhan mual, pengen muntah melihat hal-hal itu. Ya, jadi pelajarannya benar-benar kita hari ini harus memperhatikan bagaimana kehidupan iman kita, kehidupan ibadah kita. Ya, ibadah kita melakukan kehidupan ibadah, kehidupan iman, tetapi jika kita tidak berjaga-jaga, kita akan menjalankannya sambil terpesona kepada dunia. Ya, kepada dunia. Itu sebabnya kita harus menjalankan kehidupan iman yang mengenal Tuhan. Makanya kita belajar Alkitab, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengenal Tuhan. Lewat sejarah Alkitab, lewat firman Tuhan kita bisa belajar, gitu ya, mengenal kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai 17 dan Mazmur 84 ayat yang ke-12. Oke. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, krisis pewarisan iman ini membawa perubahan yang sangat drastis dalam keluarga. Krisis pewarisan iman akan apa? Akan ada perubahan yang sangat drastis. Sangat drastis. Ini terjadi kepada keluarga Yotam. Betul ya? Kemudian beribadah dengan hati, nah ini ada ayat-ayatnya. Beribadah dengan hati yang sedang terpesona kepada hal dunia, ini bukanlah persembahan yang sejati, melainkan persembahan yang menjijikan bagi Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjalankan kehidupan yang memperhatikan Tuhan, memperhatikan kehendak-Nya. Ya, saya menyarankan untuk membaca Alkitab, merenungkannya, dan gunakanlah buku seri sejarah penulisan untuk membuat kita memahami Alkitab, firman Tuhan dari sudut pandang sejarah penebusan. Bisa melihat kehendak Tuhannya apa, pelajarannya bagi kita apa. Karena banyak orang-orang yang tidak memperhatikan lagi perjanjian lama. Ya, tidak memperhatikan perjanjian lama. Karena apa? Itu suatu hal yang sudah berlalu katanya. Sudah jauh. Akan tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya firman Tuhan itu dekat kepada kita apa adanya. Gitu ya. Makanya di bagian, kalau saya perhatikan, setiap kali membahas tentang raja-raja, di bagian terakhirnya itu ada satu pesan bagi kita yang membacanya. Sehingga kita pun bisa melihat, oh iya, raja ini sangat dekat dengan kita. Jika kita tidak berjaga-jaga, maka kita bisa berakhir seperti Raja Ahaz. Seperti Raja Yotam. Kehidupan iman kita yang seharusnya jadi baik, tetapi kita pikir baik menurut Tuhan, oh ya, kamu menjalankan kehidupan iman. Kapan ya? Bayangkan. Kita bisa sangat terkaget-kaget kan jika hal itu terjadi. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita menjalankan kehidupan iman yang melihat senantiasa kepada Tuhan dan selalu mencari kehendak-Nya. Maka Tuhan akan menyertai kita
iman kita akan bertumbuh, pada akhirnya kita bisa menjalankan kehidupan iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin.